Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan, ada 3 faktor penyebab mengapa jiwa kita tidak tenang. Seringkali merasa gelisah, kecewa, ataupun selalu berkeluh kesah. Nah, apa saja ketiga faktor itu? Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Inilah yang akan saya kemukakan pada video kali ini. Sahabat sekalian, Syekh Yusuf Qaradawi mengungkapkan 3 faktor yang menjadi penyebab mengapa jiwa kita tidak tenang itu antara lain: pertama, adanya penyesalan atas keadaan-keadaan di masa lalu. Kedua, adanya perasaan benci terhadap apa yang sedang dihadapi. Dan ketiga, adanya perasaan cemas terhadap apa yang bakal terjadi di masa akan datang. Faktor yang pertama terkait dengan masa lalu. Setiap kita pasti punya masa lalu. Tapi tidak semua masa lalu yang telah kita lewati itu menyenangkan. Ada hal-hal kelam yang pernah kita alami selalu menghantui perasaan kita, sehingga timbul rasa penyesalan yang berlebihan dari dalam diri kita. Inilah sebabnya kenapa jiwa kita tidak bisa tenang. Karena ada memori masa lalu yang belum termaafkan. Lalu bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Sahabat sekalian, sebaiknya pengalaman-pengalaman kelam yang pernah terjadi pada masa lalu itu janganlah kita sesali. Tapi jadikan ia sebagai pelajaran atau ibrah. Kalau waktu sekarang kita habiskan hanya untuk menyesali masa lalu, maka boleh jadi masa depan kita akan suram, alias tidak punya masa depan yang baik. Sebab penyesalan yang berlebihan terhadap masa lalu itu akan menghambat lajunya langkah-langkah positif di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, sekelam apapun masa lalu kita, maafkanlah. Dengan memaafkan, maka jiwa kita insya Allah akan menjadi lebih tenang. Sahabat sekalian, faktor yang kedua terkait dengan masa sekarang. Masa sekarang yang kita jalani adalah masa terbaik untuk mengumpulkan pundi-pundi kebaikan. Atau dalam istilah Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, perbanyak amal saleh. Maka jangan pernah membenci kondisi kita yang sekarang. Yakinlah bahwa kondisi kita sekarang ini adalah kondisi terbaik yang dianugerahkan Allah kepada kita. Kondisi apapun yang terjadi pada diri kita di masa sekarang ini, hendaklah kita sikapi dengan rasa syukur. Sebab syukur itu kunci kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu akan mendatangkan ketenangan bagi jiwa kita. Sahabat sekalian, faktor ketiga adalah terkait dengan masa yang akan datang. Boleh jadi ada di antara kita selalu mengalami kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan yang berlebihan terhadap apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Padahal masa yang akan datang itu belum terjadi. Sebenarnya, kecemasan itulah yang membuat jiwa kita menjadi gelisah ataupun tidak tenang. Oleh sebab itu, khawatir, cemas, dan takut yang berlebihan bukanlah sikap terbaik untuk menghadapi masa depan. Sikap terbaik kita adalah mempersiapkan dan merencanakan dengan baik untuk masa depan itu. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dengan firman-Nya,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Sahabat sekalian, itulah di antara 3 faktor yang menjadi penyebab mengapa jiwa kita tidak tenang. Dan penting untuk kita waspadai ialah jangan sampai kita keliru dalam menyikapi setiap kondisi yang kita alami dalam kehidupan kita. Masa lalu jangan kita sikapi dengan penyesalan, tapi jadikanlah ia sebagai momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri atau melakukan evaluasi diri. Masa sekarang jangan kita sikapi dengan rasa benci, tapi penuhilah diri kita dengan rasa syukur. Dan masa yang akan datang jangan kita sikapi dengan rasa cemas, tapi sikapilah ia dengan tafakkur, dalam arti membuat perencanaan dan persiapan yang matang. Sahabat sekalian, mulai sekarang pasanglah niat yang baik, pikiran yang baik, berprasangka baik, lakukanlah amal terbaik dan tetap optimis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita hati yang lapang, jiwa yang tenang, dan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.